Jurnalistik Wanska bersama dengan saya, Farah, dan rekan saya Salsa di podcast Suara Wanska episode ke-18. Nah, hari ini kita sudah kedatangan siswa berprestasi nih bersama dengan Ayu Pratnyantari. Siapa sih yang gak kenal Ayu? Paling gak pernah lihat lah. Mungkin buat yang gak pernah lihat Ayu atau gak tahu namanya Ayu ya, bisa perkenalkan dirimu dulu? boleh. Halo, perkenalkan aku Nikita Pratnyantari, bisa dipanggil Ayu, dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi akhir-akhir ini kegiatanmu lagi sibuk ngapain aja nih? Kalau untuk periode November lagi dipadatkan sama kegiatan Paskibraka yang mendominasi nih kegiatan Paskibraka. Dari awal bulan tanggal 4 sampai 6 November itu ikut study tour ke Surabaya. Terus 7 sampai 10 November persiapan Napatilas. Terus 10 sampai 20 November pelaksanaan Napatilas dan berbarengan juga sama laporan akhir proyek aksi. Itu tugas dari SMK. Tadi kan aku dengar ada study tour nih. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan? Untuk study tour kan 3 hari itu ya, cuma 1 hari aja sebenarnya kegiatan puncaknya. Di hari pertama itu full perjalanan kita dari Kabupaten Gianyar ke Kabupaten Surabaya. Naik bus, naik perahu, pokoknya jauh banget, udah sampai mati gaya di bus. Pasti kamu capek banget dari perjalanannya. Iya, udah mati gaya, mau tidur kayak gimana lagi gayanya di bus, soalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus di hari kedua itu kita kunjungan ke kantor pemerintahan Kabupaten Surabaya, ketemu Paskibraka Kabupaten Surabaya juga, kita kenalan di situ. Terus kita diajak keliling kantor pemerintah Surabaya dan keliling kota Surabaya juga, dan ternyata benar kota Surabaya itu maju banget. Terus kita diajak juga ke Monumen Nasional Tugu Pahlawan Surabaya di Tunjungan Surabaya, sama diajak ke Pasar Atom dan Pasar Genteng. Habis itu acara bebas. Di tanggal 6-nya itu udah balik lagi ke Kabupaten Gianyar. Wah, kayaknya seru banget ya. Pengalaman yang kamu dapat dari study tour itu apa sih? Banyak banget, meski cuma 3 hari itu singkat, aku punya banyak kenalan baru di Surabaya, teman-teman baru di Surabaya. Terus tahu gimana sih kota Surabaya itu, lihat gimana majunya teknologi di sana, dan bisa nyobain makanan khas daerah Surabaya. Seru banget. Ternyata ikut Paskibra itu sepengaruh itu ya? Iya, bener banget. Bahkan aku pengen ngajak seluruh warga Wanska nih buat ikut seleksi Capaska, karena benefit ikut Paskibraka tuh bener-bener sebanyak itu. Jadi punya relasi banyak banget Iya. ya. Tapi sayangnya kalaupun kamu mau ngajak semua orang Wanska juga gak sekuat kamu semuanya. Yuk. Bener, untuk tahun ini juga cuman aku yang terpilih di Paskibraka. Ya, sayangnya itu. Iya, sayang banget. Tahun depan harapan aku banyak lah ya, bisa sampai 10 mungkin minimal dari SMK Gianyar. Minimal yang kamu banyak terpilih. juga ya. Tapi dari sekolah itu banyak banget. Di Dosman aja sampai 40. Suksma juga segitu lah. 40. Banyak banget. Iya, Dan karena- Wanska cuma 1. Iya, sayang banget. Ya, itu Tahun depan disayangkan. semoga bisa ya, karena benefitnya luar biasa. Ayo Dapat di uang kelas. saku juga loh teman-teman. Ayo di kelas ikut. Ya, Salsa mau nanya. Wah, aku bingung banget mau nanya apa lagi. Tadi aku ngomongin prestasi nih. Iya. Aku penasaran. Latar belakang kamu sampai jadi siswa berprestasi ini gimana sih? Latar belakang apa yang bisa bikin aku punya banyak prestasi ya? Banyak juga yang bilang aku tuh multi talent kan ya. Kok Iya. bisa sih, banyak bertanya-tanya gitu. Aku Kok bisa juga ngeliat multi-talent? kamu benar-benar kesini bisa, kesana bisa, kemana-mana bisa. Semuanya diambil ya. Semuanya diembat nih sama Ayu. Udah kayak gini ya, apa sih namanya, mimikri. Iya. Hewan apa ya? Bunglon, udah kayak bunglon ya, mimikri. Terus aku pas kecil itu sering banget ikutin kegiatan-kegiatan sama orang tuaku. Ikut sanggar tari, sanggar seni vokal, terus peseraman juga, banyak pokoknya aku kegiatan. Mungkin dari situ terbentuklah bakat-bakatnya. Sampai sekarang pas gede aku jadi gampang ngembangin karena udah punya basicnya dari kecil gitu. Jadi kamu dari kecil tuh udah dilatih untuk Iya, coba-coba benar. semuanya ya. Nah, kayaknya Salsa kehabisan pertanyaan ya. Terus kamu apa sih prestasi kamu yang paling berkesan di kamu? Prestasi yang paling berkesan di tahun ini ya? Iya. Menurut aku yang paling berkesan itu Paskibraka. Kenapa Paskibraka? Karena proses untuk jadi Paskibraka itu berat banget dan banyak banget tahap seleksinya. Ada 8 tahap seleksi yang lumayan ketat juga semuanya. Makanya untuk jadi Paskibraka tuh benar-benar perjuangan banget untuk aku. 8 tahapan ternyata banyak juga ya. Iya, Aku banyak kira kayak cuman 3-4 gitu, ternyata banyak banget. Dan yang paling berat menurut aku itu
saat tes nokta itu dia tes fisik gitu loh, kita disuruh lari 12 menit untuk mencapai target. Untuk putri itu minimal dapat 6 putaran di lapangan Asina Batu, 6 putaran itu dalam waktu 12 menit. Terus push up 40 minimal untuk putri kayaknya, sit up juga gitu, terus back up, shuttle run, apa lagi ya? Itu aja sih yang aku ingat. Wah, capek banget. Iya, Aku bayanginnya aja udah bener-bener capek banget. Pulang dari seleksi itu aku lemes banget, energinya benar-benar Kok terkuras. kamu kuat sih? Apa mungkin karena sugesti ya. Yang bikin kuat itu sebenarnya bukan fisik kita, tapi mental kita. Kalau mental kita udah bilang kita bisa, pasti kita benar bisa. Semangatmu luar biasa banget sampai bisa melewati tahap seperti itu. Terus kamu pasti capek banget dong dengan segala kegiatanmu yang Benar sih, benar. aku aja sampai jarang banget ngeliat kamu di sekolah saking seringnya kamu di spend. Aku sering ngerasa down juga karena saking banyaknya kegiatan aku kurang istirahat gitu, jarang dapat libur. Kalau kamu lagi capek-capeknya, kalau kamu lagi down gitu, pelarianmu kemana sih? Aku biasanya kalau lagi capek yang benar-benar capek banget ya, biasanya aku bakal tidur aja seharian di kamar karena cara aku ngisi energi itu kayak gitu. Tapi kalau capek yang medium nih, nggak capek banget masih bisa berkegiatan, aku biasanya akan alihkan ke healing ke tempat-tempat yang sepi kayak pantai atau sawah-sawah gitu, atau enggak aku mungkin workout aja di rumah buat mengisi waktu luang, me time gitu lah pokoknya. Jadi me time aja, kalau di aku udah capek juga itu. Kalau kamu nanya, Kan tadi Kak Ayu ikut paskibra nih, ada nggak sih kendalanya dalam mengikuti paskibra ini? Kendala dalam mengikuti paskibra sebelum menjadi paskibra atau sesudah? keduanya boleh deh. Sih boleh. Waktu dari persiapannya sampai iya, pas iya. kamu udah jadi paskibnya. Kalau sebelum menjadi paskibra tuh banyak banget kendalanya aku alamin ya. Dari kurangnya persiapan untuk tes makta, karena waktu itu juga aku ikut lomba senam di Denpasar di Trisma. Itu lomba pramuka, lomba senam, itu persiapannya ke makan di situ banyak banget waktunya, jadi nggak sempat latihan buat lari gitu. Terus di setiap seleksi tuh ada aja kendalanya, kayak pas seleksi kesehatan itu suratnya nggak lengkap, puskesmasnya perawatnya nggak ada, petugasnya nggak ada, jadi bingung pindah-pindah puskesmas jadinya, banyak banget kendalanya. Terus pas udah jadi paskibraka kemarin ini ada kendala sih di bulan November ini ya. Kegiatan paskibraka di November itu kan rapat tilas tuh. Nah dia tuh bentrok sama kegiatan pijar SMK aku. Ini juga di November. Dan aku juga sampai batal ikut lomba Dharma Wacana gara-gara bentrok kegiatannya sama pijar SMK dan paskibraka. Jadi kamu milih untuk mengesampingkan lomba dan wawancara. Iya benar. Waktu itu aku konsultasi ke BK, aku ceritain perasaan aku. Waktu itu aku nangis karena Bu, aku nggak bisa nih Bu jalan ketiganya, gimana ya, kira-kira aku pilih yang mana. Dan dari BK sendiri juga nyaranin buat aku mengesampingkan satu dari mereka. Aku harus pilih satu untuk agak dilaksanakan gitu, karena memang kita nggak bisa ngejalanin ketiganya. Kalaupun bisa, pasti aku jadi yang sakit kan, aku yang maksain gitu deh. Maksain diri juga kan. Terus aku disuruh mikir mana persiapan aku yang paling enggak lengkap, paling kurang gitu lah. Aku bikin lagi, dan waktu itu persiapan yang paling kurang tuh adalah lomba Dharma Wacana, karena lombanya udah mepet dan aku belum hafal teks, baru hafal setengah dari teksnya itu. Akhirnya aku memutuskan untuk pilih Dharma Wacana biar nggak aku lanjutin karena aku kurang persiapan banget. Dan waktu itu aku langsung ngobrol sama Haji Wiranata yang merekomendasikan lomba itu ke aku minta maaf sama Haji karena aku nggak bisa ikut lomba itu, bentrokan sama kegiatan lain, dan Haji juga menerima. Tapi tetap ada kecewa gitu sih, karena aku kan mematahkan harapan dulu, nggak enak sama mereka. Ya apalagi udah ada sedikit persiapan ya. Iya, sedikit lumayan tapi persiapan. udah lumayan banget. Tadi kan Kak Ayu ada mention napak tilas nih, aku kurang tahu nih apa itu napak tilas dan kegiatannya semacam gimana. Kalau dari pemahaman aku ya, napak tilas itu kegiatan mengenang jasa pahlawan gitu. Ya pahlawan Ibu Gusti Ngurah Rai kan yang dari Bali. Nah itu tuh kita nanti pakai baju oranye gitu, terus kita bawa benda-benda suci, namanya itu petaka-petaka, surat sakti dan panji-panji. Itu kita arak keliling kecamatan Gianyar. Nah ini tuh sebenarnya lomba, jadi setiap kabupaten tuh ada lombanya, lomba napak tilasnya. Sistemnya dari kabupaten ke kabupaten lain. Dan di setiap kabupaten itu harus mengelilingi setiap kecamatan sambil membawa petaka-petaka itu. Jadi itu lomba ya, aku baru tahu ada lomba itu. Iya, aku juga baru tahu sebenarnya ada lomba itu. Dan
beruntung banget Gianyar dapat juara 2. Juara Kelas. 2, keren Iya. banget. Itu lomba provinsi atau? Iya, seprovinsi. Oh, juara 2 seprovinsi itu keren banget loh. Dari kegiatan-kegiatan Paskibraka nih, yang mana sih yang paling berkesan, paling kamu suka, paling kamu nikmati prosesnya? Kalau nikmati pasti semua dong ya, karena kita harus ikhlas. Kalau ini kan mengabdi nih namanya untuk negara. Tapi yang paling berkesan itu pastinya pas pengibaran, pas proklamasi kemerdekaan. Waktu itu aku jadi pasukan 8 pagi membantu mengibarkan bendera. Itu benar-benar momen yang nggak bisa aku lupain banget. Kayak aku bahkan masih ingat gimana wangi keadaan saat itu, gimana musik-musik saat itu masih melekat banget di aku. Saking berkesannya ya, keren banget. Bangga banget juga waktu itu bisa mengibarkan bendera dengan sukses. Aku juga bangga sih ngeliat kamu, kayaknya satu sekolah kita ini harus bangga sih sama Ayu secara benar-benar membawa nama Wanska kemana-mana, membanggakan, mengharumkan nama Iya, Wanska. semoga nanti teman-teman juga bisa kayak gitu. Iya. Kan aku dengar Kak Ayu ini ikut program Pijar ya. Iya. Sebenarnya program Pijar itu seperti apa sih secara umumnya? Program Pijar SMK itu program yang dibuat sama Direktorat SMK. Itu baru pertama kayaknya programnya di tahun ini. Dan Pijar itu artinya Profil Ideal Pelajar SMK. Dia tuh akronim gitu loh. Terus untuk kegiatannya itu dia kayak duta sebenarnya. Dia tuh pemilihan kawan SMK terbaik gitu dari senasional. Nah, jadi setiap provinsi itu ada perwakilannya sebanyak 6 orang yang diseleksi untuk dipilih satu saja yang mewakili provinsinya menuju tingkat nasional. Kegiatannya itu lumayan banyak, ada 6 fase secara daring, dan nanti yang lolos ke nasional bakal ikut fase luringnya ke Jakarta. Fase daringnya itu ada 6, yang pertama ada jelajah diri, yang kedua ada bekal diri, yang ketiga merajut narasi konten, yang keempat produksi konten digital, yang kelima strategi beraksi, dan yang keenam yang terakhir kemarin aku sosialisasi itu proyek aksi. Dan keenam tahap ini tuh dinilai sama panitia, diakumulasikan nilai nanti untuk dipilih salah satu. Jadi kamu udah sampai ke proses terakhirnya? Iya. Tinggal nunggu hasil aja atau gimana Iya, nih? tinggal nunggu hasil aja. Nah, semoga hasilnya bagus ya. Setengah. Kamu ini lagi pemilihan buat jadi apa ya namanya? Aduh, aku lupa. Perwakilan. Kamu lagi jadi perwakilan provinsinya atau? Untuk sekarang sih jadinya perwakilan Gianyar ke provinsi ya, karena belum lolos ke nasional. Kalau aku udah lolos ke nasional, baru dia bisa dibilang perwakilan dari provinsi ke nasional. Jadi sekarang lagi ngikutin pemilihan buat jadi perwakilan dari provinsi. Iya. Ada nggak sih kendalanya selama mengikuti tahap-tahap itu? Banyak ya, apalagi kan di setiap tahap itu tuh ada tugasnya tuh. Yang pertama tuh tugas gini, produksi konten digital. Aku bikin video edukasi kan tentang broken home gitu. Itu kan tahu nggak Aku videonya? lihat, aku nonton sampai akhir. Teman-teman tahu mungkin videonya itu yang ada adegan gantung dirinya itu. Nah, itu tuh banyak banget kendalanya karena rancangannya tuh nggak sempat aku buat dengan baik dan maksimal. Jadi acaranya bisa dibilang dadakan gitu, dan minta bantuan sama anak-anak di kafe waktu itu, sama Sadu, Restu, Dunde, bertiga aja kayak kalau nggak salah ya, bertiga aja. Sampai malam waktu itu tag videonya, karena aku waktu itu lagi pada kegiatan juga kan, dan deadline tuh udah besoknya. Sementara tugasnya itu tuh tentang engagement gitu loh. Jadi untuk like, comment, share, saves-nya itu harus balance gitu, harus banyak. Sementara nih H-1 nih, gimana caranya biar like-nya banyak? Pokoknya pas malam habis selesai posting video tuh langsung di-share ke semua grup yang ada. Teman-teman juga aku suruh share juga biar ramai cepet. Aku like loh itu. Iya, makasih ya. Iya. Buat ini deh, kan kamu sibuk banget ya. Cara kamu ngatur waktu tuh gimana sih? Aku pribadi kesusahan ya buat atur waktu karena banyak banget kegiatan yang datang mendadak gitu loh, di luar ekspektasi aku, dan jadi merusak to-do list aku. Biasanya kan aku buat to-do list gitu, apa aja kegiatan hari ini aku bikin dari yang paling penting nih, aku skala prioritas gitu. Terus tiba-tiba ada kegiatan baru nih, udah buyar kan jadinya to-do list aku, nggak bisa aku pertahankan. Jadi kalau ada kegiatan yang mendadak gitu biasanya aku
planning di otak aku aja, kayak mana yang paling penting ya, mana yang paling banyak persiapannya, itu yang aku pilih, aku dahuluin. Jadi kamu mendahulukan yang paling penting. Iya, Itu cara kamu tahu paling penting itu dari persiapannya atau dari skalanya itu melibatkan banyak orang nggak, terus persiapan aku untuk kegiatan itu tuh udah sampai mana sih gitu. Salsa mau nanya? Ya kayaknya Salsa nih lagi ngeblank ya. Terus nih mungkin ada tips atau trik dari Ayu buat teman-teman atau adik-adik nih yang mau ngikutin Ayu. Tips and trick untuk adik-adik, jangan takut. Takut itu nggak bakal bawa kalian buat berhasil, sama kalian harus percaya diri. Percaya diri itu kunci teman-teman, dia tuh kayak jembatan gitu, dan kalian ini perlu jembatan ini untuk nyebrang ke jalan kesuksesan. Percaya diri itu nggak cuman kalian berani tampil, tapi yakin sama kemampuan kalian bisa menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi kegagalan, itu udah termasuk percaya diri teman-teman. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang mau ngikutin jejak Ayu sebagai siswi berprestasi nih bisa didengerin tuh dari tips and triknya gimana. Dan punya prinsip coba semua kesempatan yang ada teman-teman, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali kan ya, dan kita nggak tahu kita beruntungnya di kesempatan yang mana. Jadi setiap ada kesempatan itu dicoba aja dulu. Kalau gagal nggak apa-apa, jadi pembelajaran, tapi kalau menang itu bonus. Coba-coba kalau ke arah yang positif tuh baik ya. Iya, bagus banget. Mungkin apa harapan Kak Ayu buat adik-adik atau teman-teman yang ingin ikuti jejak Kak Ayu? Harapan, aku lihat banyak banget nih potensi dari adik-adik yang sekarang, banyak banget potensinya, beragam dan lumayan aktif juga. Mungkin bisa dikembangkan lagi, diasah lagi, eksplorasi dirinya lebih dalam lagi, buat coba hal-hal baru, berani keluar dari zona nyaman dan ikut banyak kegiatan deh, karena itu jalan buat mengharumkan nama sekolah kita, ikutin kegiatannya, biar nama Wanska tuh nyebar kemana-mana gitu loh. Dan nggak berkutat di satu tempat itu aja. Bisa didengerin tuh harapan dari salah satu siswi berprestasi Wanska, atau mungkin paling berprestasi nih, nggak tahu deh aku ya. Nggak terlalu banyak sih prestasinya. Nggak terlalu banyak, tapi tadi kamu lupa loh. Boleh, mau disebutin? Boleh, ya kamu ingat-ingat aja, tapi kayaknya banyak yang lupa deh. Iya, tapi aku ada listnya kok. Oh, sampai ada listnya sebanyak itu ya prestasinya Ayu. Keren banget. Ini nggak flexing ya, aku sebenarnya mau advertising sih. Jadi inspirasi. Iya, mau memotivasi kalian, mempersuasi kalian. Ternyata Kak Ayu dengan modal coba-coba doang tuh bisa loh dapat banyak pencapaian. Nih aku tunjukin ya. Mungkin aku sebutin yang berkesan menurut aku ya. Boleh. Atau enggak dari awal-awal aku sekolah di sini deh. Itu lumayan soalnya. Yang pertama itu jadi finalis Liga Bagus Waska 2023, terus juara 3 handball putri Trofeo Tabanan 2023, juara 3 handball putri Porja Kabupaten Gianyar 2024, juara 1 English Olympic Wanska 2024, juara 3 lomba video edukasi Bawaslu Gianyar 2024, juara 2 handball putri Porja Provinsi 2024, juara 1 lomba cipta baca monolog Api Unggun Payangan Scout Competition se-Kabupaten Gianyar 2024, juara 2 finalis Duta Literasi Sekolah dalam rangka menulis puisi yang diselenggarakan oleh Nyalanesia tingkat SMA SMK Nasional, juara 1 lomba MC Bulan Bahasa di event kemarin tuh, dan juara 1 lomba musikalisasi puisi, juara 3 fashion show P5, juara favorit fashion show P5. Wah, banyak banyak banget banget ya. Makanya pusing lo dengerinnya, kamu nggak capek gitu sampai prestasimu bejibun kayak gitu. Lumayan sih capek, tapi kayak kebalas gitu sama sama hasilnya. Bahkan sampai ada lomba-lomba nasional juga ya. Iya, itu dari Nyalanesia itu bikin puisi. Ini bukunya Ya bukunya di belakang itu. Karyanya masuk buku teman-teman. Nah jadi itu dia tadi perbincangan kita bersama Ayu. Terima kasih loh udah menyempatkan Iya, waktunya sama-sama. di podcast Suara Wanska ini. Jangan lupa nonton terus podcast Suara Wanska yang selanjutnya. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.